Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan satu janji para pemuda-pemudi Indonesia, di mana sebelum Indonesia merdeka, para putra dan putri atau pemuda-pemudi Indonesia pernah mengambil suatu keputusan di dalam kongres yang dilaksanakan pada 28 Oktober tahun 1928. Adapun isi sumpah pemuda-pemudi Indonesia itu adalah sebagai berikut. Akan saya bacakan untuk mengingatkan kepada kita apa yang pernah diikrarkan oleh putra dan putri yang bercita-cita untuk mendirikan satu negara, yaitu negara Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikianlah isi sumpah pemuda-pemudi Indonesia yang diikrarkan pada tahun 1928, yaitu sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Di sini jelas bahwa putra dan putri Indonesia telah mengangkat sumpah, telah berjanji merupakan satu tanah air. Walaupun negara Republik Indonesia itu terdiri daripada ribuan pulau bersebar di mana-mana, namun penghuni daripada pulau-pulau yang ribuan itu berjanji, berikrar, bersumpah sebagai satu tanah air. Jadi laut yang perantaran pulau-pulau itu adalah merupakan penghubung antar pulau menjadi satu kesatuan. Itulah makanya negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu merupakan janji bahwa kita adalah satu tanah air. Jadi penduduk dari satu pulau yang akan berpindah kepada penduduk yang akan berpindah ke pulau yang lain tidak perlu harus mempergunakan paspor, karena mereka satu negara. Sedangkan paspor itu kita gunakan adalah untuk bepergian ke negara lain. Karena kita bepergian dari satu pulau ke pulau di wilayah kesatuan Republik Indonesia, maka kita tidak perlu menggunakan paspor. Yang kita gunakan adalah KTP, kartu tanda pengenal, bahwa kita adalah penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, yang menjadi sumpah daripada pendahulu-pendahulu kita adalah bahwa kita adalah satu bangsa,
walaupun terdiri dari berbagai etnis. Ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Minang, ada suku Dayak, ada Sunda, ada Bugis, dan lain-lain sebagainya. Namun, dari banyaknya suku-suku ini telah bersumpah bahwa kita ini adalah satu bangsa. Makanya, kalau kita adalah satu bangsa, tentu saja kita harus saling dukung-mendukung, membina persatuan dan kesatuan. Tidak boleh ada perpecahan di antara kita di dalam konteks membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita harus bersatu padu, saling mendukung. Nah, itu maksudnya satu bangsa. Jadi bersaudara di dalam kebangsaan, bersaudara sebagaimana kita bersaudara di dalam keluarga kecil kita bersaudara di dalam keluarga besar bangsa Indonesia. Yang ketiga, isi daripada sumpah kita itu adalah bahwa kita menjunjung tinggi. Saya ulangi, kita menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan itu maksudnya di dalam kita berkomunikasi secara resmi, di dalam pertemuan-pertemuan resmi, di dalam surat menyurat resmi, di dalam pertemuan-pertemuan, kelompok-kelompok ataupun lembaga-lembaga resmi, kita menjunjung bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia maksudnya. Walaupun kita boleh mempergunakan bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa daerah yang ada di suku masing-masing. Karena bahasa-bahasa daerah itu adalah juga merupakan aset, merupakan kekayaan negara, kekayaan bangsa kita. Jadi itu juga harus kita pelihara dan kita lestarikan sebagai kekayaan bangsa. Karena itu bahasa daerah itu adalah juga merupakan bagian daripada budaya. Dan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita, itu harus kita lestarikan. Itulah merupakan isi daripada janji daripada pendahulu-pendahulu kita yang harus kita selamatkan. Walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda adat, dan berbeda-beda budaya di tiap-tiap daerah, tapi kita memiliki satu semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi kita adalah satu. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahan renungan buat kita sekalian yang saya ambil dari kitab suci yang saya yakini dan saya percaya sebagai petunjuk bagi kita, khususnya orang yang percaya, yang tertulis pada kitab Roma pasal 8 ayat 14.
Bunyinya demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kitab Roma ini adalah bagian daripada Alkitab, yaitu merupakan surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Tujuan Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Roma adalah merupakan penggembalaan kepada jemaat yang ada di Roma, supaya mereka selalu tetap berjalan di jalan yang diridhoi oleh Tuhan, supaya berjalan dalam kebenaran, begitu. Kalau manusia itu dipimpin oleh Roh Allah, kita tahu roh di dalam dunia ini banyak bergentayangan. Ada roh-roh penyesat, ada roh-roh jahat, ada roh-roh yang suka mengganggu. Yang semua roh-roh yang gentayangan itu pada dasarnya adalah roh-roh yang membuat manusia itu menjadi susah hidupnya. Hanya satu roh, yaitu Roh Allah. Roh Allah itulah roh yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Roh Allah itulah yang memberikan kehidupan. Roh Allah itulah yang membuat kita hidup. Kalaupun kita hidup tetapi menerima roh-roh jahat, roh-roh yang gentayangan masuk ke dalam diri kita, maka kita akan semakin jauh daripada Roh Allah. Dan Roh Allah itu akan meninggalkan kehidupan kita, sehingga hidup kita tidak lagi menjadi manusia yang benar, tetapi hidup kita sudah menjadi manusia yang dibawa jauh dari Allah. Manusia yang kualitas kemanusiaannya itu akan semakin rendah. Bahkan ada manusia yang ditinggalkan Roh Allah telah menjadi manusia yang maha cakap, sama dengan hewan, binatang. Kita masih lihat, membaca di dalam Alkitab kisah tentang seorang maharaja yang bernama Nebukadnezar. Nebukadnezar itu adalah maharaja yang mempunyai wilayah kerajaannya, hampir seluruh dunia dikuasainya. Begitulah besar kekuasaannya. Akan tetapi, karena dia jauh dari Roh Allah, karena dia telah berbuat dosa yang menentang Allah, maka pada akhirnya Roh Allah meninggalkannya dan dia hidup seperti ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, sampai-sampai dia
memamah biak, memakan rumput seperti layaknya lembu atau kerbau memakan rumput. Begitulah kehidupan Maharaja Nebukadnezar sesudah ditinggalkan oleh Allah. Akan tetapi dalam nats ini tadi dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Oleh karena itu, bagi kita yang ingin menjadi manusia yang berkualitas, setara dengan anak Allah, anak yang maha kuasa, anak maha pencipta. Bukankah semua kita berkeinginan? Jangankan menjadi anak Allah, menjadi anak presiden pun kita sudah bangga. Sudah syukur kalau kita menjadi anak presiden. Sekalipun itu hanya anak angkat. Pasti kita senang. Jangankan menjadi anak angkat, menjadi kawan dekat pun kita pasti sudah merasa senang. Teman dekat dengan presiden sebagai pimpinan di negara kita ini, pasti kita senang. Nah, di dalam surat Rasul Paulus tadi dikatakan semua yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Supaya kita menjadi anak Allah, hendaklah kita bersedia menghambakan diri untuk dipimpin oleh Roh Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimanakah agar kita dapat dipimpin oleh Roh Allah? Tentu ada jalannya, ada caranya. Bahwa untuk bisa dipimpin oleh Roh Allah, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan setia dan benar. Apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang kita lakukan. Ketika Tuhan Yesus beranjak dari bumi ke sorga, dia meninggalkan satu pesan perintah agung. Pergilah sampai ke ujung bumi, maksudnya sampai kemana-mana, pergilah kemana-mana, itu maksudnya. Jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Artinya, Yesus menginginkan agar semua bangsa itu menjadi murid Yesus. Itu kehendak Allah. Lalu dilanjutkan oleh Tuhan Yesus, ajarlah mereka. Mengajar. Mengajari, mendidik, menginformasikan kepada orang-orang di seluruh bangsa. Memberikan ajaran. Menyampaikan ajaran Yesus. Yaitu untuk melakukan apa yang telah kuperintahkan kepada kamu. Jadi Tuhan Yesus ingin supaya murid-muridnya itu bepergian kemana-mana, ke seluruh bumi ini, untuk menjadikan orang-orang di seluruh bangsa-bangsa supaya menjadi murid Yesus dengan cara memberikan pengajaran kepada mereka
tentang apa-apa yang telah diperintahkan oleh Yesus untuk dapat dilakukan oleh mereka. Tapi bukan hanya di situ. Baptislah mereka. Nah, itu katanya. Baptis di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam baptisan itu adalah suatu pernyataan atau proklamasi bahwa orang yang dibaptis itu telah menerima Roh Allah. Artinya, yang mau dibaptis itu, orang yang dibaptis itu telah hidup baru. Hidup baru artinya dia telah dilahirkan kembali. Lahir untuk kedua kali. Seseorang yang lahir ke dunia ini adalah lahir di dalam darah dan daging. Lahir datangnya dari darah dan daging. Itu kelahiran pertama, kelahiran manusia di bumi ini. Tetapi yang dimaksud dengan lahir kembali adalah lahir menjadi hidup baru. Lahir dari Roh Allah. Kalau orang yang lahir dari Roh Allah, maka hidupnya harus serupa dengan yang melahirkannya. Karena yang melahirkannya adalah Roh Allah, maka dia harus hidup sesuai dengan Roh Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita renungkan apa maksud daripada lahir kembali, hidup baru, dan Roh Allah ini. Karena Allah itu adalah kebenaran, di mana kebenaran Allah itu disampaikan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Ketika itu di Bethlehem, maka kita yang sekarang diajarkan melalui Roh Kudus. Artinya, semasa Yesus masih di bumi ini, yang lahir di Bethlehem, ketika itu Yesus masih hidup seperti kita ini, manusia daging, hidup sebagai manusia. Dia masih bisa mengajar, masih bisa dia menyembuhkan, masih bisa dia makan, masih bisa dia melayani, sama layaknya seperti kita. Tidak ada bedanya seperti kita. Bedanya hanya saja Yesus Kristus itu adalah firman Tuhan. Sedangkan kita sekarang adalah ciptaan daripada firman Tuhan. Itu aja bedanya. Namun secara wujud yang bisa dilihat oleh manusia, bahwa kita ini sama-sama manusia dengan Yesus Kristus. Akan tetapi setelah Yesus Kristus memberikan pelayanan di bumi sebagai manusia, itu digenapinya pelayanannya di kayu salib.
ketika Yesus disalibkan di Bukit Golgota, dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai itu maksudnya paket keselamatan karya Tuhan Yesus Kristus itu sudah satu paket. Sudah genap apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Itu sudah satu paket. Apabila paket keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu diterima dan dipercayai oleh semua orang, maka apa yang diterima itu adalah sudah menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Manusia sudah terbebas dari belenggu dosa. Dosa itu tidak lagi menguasai manusia apabila manusia melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus berjanji ketika dia akan teranjak dari bumi menuju ke surga, dia berkata bahwa akan menurunkan Roh Kudus bagi semua orang yang mau melakukan apa yang telah diperintahkannya kepada kita. Ingatlah, katanya, tertulis dalam kitab Matius pasal 28 ayat 20 dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimanakah Tuhan Yesus menyertai kita sampai ke akhir zaman? Sampai saat ini, bagaimanakah Tuhan Yesus menyertai kita? Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Itulah Roh Kudus menyertai kita. Itulah Roh yang daripada Allah. Itulah Roh Allah yang menghidupkan. Roh itulah yang menyertai kita sampai kapanpun, sampai selama-lamanya, apabila kita percaya dan setia kepadanya. Roh Allah itu yang akan memimpin setiap orang yang percaya dan setia. Roh Allah yang menyertai setiap orang itu disebut anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Maka supaya kita menjadi anak Allah, kita harus mau dipimpin oleh Roh Allah. Kiranya kita membuka hati dan pikiran kita untuk mau percaya kepada pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ini. Apabila kita menerima ajaran-ajaran itu,
maka kita adalah menjadi anak-anak Allah, karena Tuhan Yesus Kristus akan memberikan pertolongan bagi kita melalui Roh Kudus. Akan tetapi, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, supaya ini dapat terjadi, haruslah dinyatakan dalam suatu penerimaan dengan simbol atau ibadah permandian atau baptisan kudus. Kita harus dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memanggil kita semuanya, tidak terkecuali, semua kita dipanggil. Marilah kepadaku, hai yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini panggilan kasih sayang, kasih setia daripada Tuhan Yesus. Marilah kepada aku, kata Tuhan Yesus. Kita dipanggil. Karena begitu besar kasihnya kepada manusia, sehingga Dia, Allah, telah mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Dikaruniakannya Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, bukalah hati, bukalah pikiran, terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat, karena tidak ada yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan untuk sampai kepada rumah Bapa. Rumah Bapa di surga. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Hidup kita di dunia ini adalah sementara. Hidup kita di dunia ini tidak kekal. Tidak ada yang kekal. Semuanya akan mati. Baik kaya, miskin. Orang-orang yang punya jabatan, rakyat jelata, tua, muda, tidak ada yang kekal. Semua akan mati. Banyak orang-orang sakti yang kita baca di dalam sejarah. Orang-orang sakti mandraguna, antara lain Sisingamangaraja, Raja Batak. Itu kita kenal di dalam sejarah. Dia orang sakti, bisa menghilang dari pandangan mata, bisa terbang kemana-mana. Seperti opung kami, Datu Parulas Parutop juga dalam sejarah. Bisa menyeberang Danau Toba dari Pulau Samosir ke Baligi tanpa menggunakan sampan, hanya menggunakan sehelai daun. Dia bisa menyeberang dalam ombak yang begitu besar. Itu orang-orang sakti. Tapi dia mati. Mati juga akhirnya. Jadi banyak orang-orang sakti dalam sejarah. Dia mati. Apa buktinya mati? Sampai sekarang nggak ketemu dengan dia. Masih ada batu nisannya, kuburannya masih ada. Banyak orang-orang besar mati. Sampai sekarang nggak ketemu. Pusaranya ada.
Tapi Tuhan Yesus Kristus yang saya imani itu, dia mati. Bukan hanya mati, bahkan dia disiksa di kayu salib, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Kuburannya itu adalah kuburan yang terbuat dari batu, ditutup dengan batu yang besar. Untuk membuka batu besar penutup kuburan itu, tidak ada yang sanggup. 1 orang, 2 orang, nggak sanggup. Karena begitu besar batu itu menutupinya. Dan batu itu memang spesial, dibuat khusus untuk orang kaya yang belum pernah dipakai. Yesus mati di kayu salib, dibuat kain kafan, dimasukkan ke dalam kuburan itu, ditutup. Dan itu bukan hanya itu saja. Sesudah ditutup, dijaga lagi sama serdadu Rom ketika itu. Karena wilayah Israel itu kan daerah jajahan kerajaan Romawi. Jadi kayak serdadu atau tentara-tentara Romawi itu memang disuruh untuk menjaga kuburan itu. Disuruh oleh imam-imam Yahudi. Kita tahu kan imam-imam Yahudi itu sangat membenci ajaran Yesus. Karena Yesus itu dianggapnya sebagai orang yang menyesatkan. Karena orang Yahudi kan, Judaisme kan agama Yahudi, mereka tidak menerima ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu dianggapnya sebagai menyesatkan. Itulah sebabnya orang Yahudi membunuh Yesus dengan cara menyalibkan. Tujuannya adalah untuk mematikan kekristenan, menghambat kekristenan supaya pengikut-pengikut Yesus itu jangan semakin banyak. Nah, itu tujuannya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, karena itu datangnya Tuhan Yesus itu, ajarannya datangnya dari Allah. Tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menghambatnya. Semakin dibabat, semakin merambat. Semakin dibabat, semakin merambat. Maksudnya, semakin dihalang-halangi ajaran Tuhan Yesus itu, akan semakin bertambah banyak pengikut-pengikutnya. Jadi, jangan coba-coba menghalangi ajaran Tuhan Yesus. Pikirkan baik-baik dulu, apa intisari daripada ajarannya itu? Apakah ajarannya itu untuk kebaikan umat manusia atau untuk keburukan? Harusnya dipikirkan dulu, direnungkan. Seperti ajaran yang saya sampaikan ini adalah ajaran daripada Tuhan Yesus, bukan ajaran saya. Karena Tuhan Yesus telah memerintahkan kepada murid-muridnya, pergilah sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketahuilah, aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Itu perintah. Perintah itu disampaikan secara estafet. Dari murid kepada murid, kepada murid, kepada murid, sampai kepada saya. Saya mungkin murid yang terakhir. Murid Tuhan Yesus yang terakhir.
saya memang sudah dibaptis dan sudah ditabalkan. Dibaptis menjadi orang pengikut Yesus sebagai hidup baru, ditabalkan sebagai penatua, sintua. Itu ditahbiskan itu. Itulah dasar saya untuk menyampaikan ajaran Yesus. Kalau saya bukan sintua, kalau saya bukan penatua gereja, saya tidak berani untuk menyampaikan ini secara viral. Karena nggak ada dasar saya. Dalam hal ini, pengajaran ini saya sudah mempunyai kompetensi. Itu Bapak dan Ibu. Jadi, kalau dalam bahasa Batak dikatakan, saya tubuh ma anak nagarang di panggarangan, nagurung di panggurungan. Apa artinya itu? Nagarang di panggarangan, nagurung di panggurungan. Maksudnya ialah, kalau kita berbicara, harus ada dasarnya. Harus memiliki kompetensi. Janganlah pula nanti bukan seorang dokter, tapi berani-beraninya mengobati orang secara medis dengan memberikan obat-obatan dan atau menyuntik yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang medis. Nah, itu maksudnya. Atau janganlah pula rakyat biasa memakai seragam aparat negara, memegang pistol. Padahal dia bukan aparat negara. Dia hanya rakyat biasa. Nah, itulah artinya nagarang di panggarangan, nagurung di panggurungan. Artinya seseorang tampil sesuai dengan kompetensi yang ada pada dirinya. Resmi. Ada yang berkuasa memberikan kuasa itu. Itu maksudnya. Jadi, sebagai contoh lah. Kalau dari segi fisik, mungkin Bapak, Ibu, Saudara sekalian mungkin fisiknya mungkin lebih gagah daripada seorang gubernur misalnya. Lebih gagah. Tapi kita nggak boleh mengandalkan fisik kita yang gagah itu. Kita harus mengandalkan kekuasaan yang kita terima. Begitu maksudnya. Jadi supaya jangan mengelantur ini, renungan ini adalah renungan. Apa yang saya sampaikan tadi itu adalah renungan untuk kita renungkan. Kita pikirkan. Kira-kira apa maksud dan tujuannya, latar belakangnya. Ini dasar daripada renungan ini tadi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, itu. Semoga kiranya renungan kita pada pagi hari ini menggugah hati dan pikiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat merenungkannya dan memikirkannya. Jika ada yang mau memberikan tanggapan, silakan. Tapi tanggapilah substansi daripada yang saya sampaikan, bukan fisik saya yang ditanggapi. Kalau saya misalnya gigi ompong atau rambut sudah memutih sebagian, nggak usahlah ditanggapi itu, nggak usahlah dikomentari itu. Itu yang saya minta. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera bagi kita sekalian. Saya akan menyanyikan sebuah lagu pujian kepada Tuhan Yesus Kristus yang tertulis pada buku ND nomor 105. Saya akan menyanyikan sebuah lagu buku ND nomor 105.
sahabat Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan dulu di skip ya. Do re mi sol do si la sol la si do re mi re do. Saya akan menyanyikan satu ayat saja. Romaton di parbadia debataku situtu rohanami maparia manguloi ho hatamburju sai sondangi matok-tok rohana mina holong. Terima kasih. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.